Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Nariswari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan art therapy bab 2 yang berjudul The Historical Background to Art Therapy. Sebelum mengetahui tentang perkembangan terapi seni, yuk cari tahu dulu pengaruh sejarah seni. Terapi seni sendiri merupakan gabungan minat pada ekspresi, psikologis, dan potensi kekuatan penyembuhan seni. Akar terapi seni berawal dari zaman prasejarah ketika orang pertama kali membuat gambar atau objek. Dimulai pada zaman prasejarah lah ditemukan tentang penggunaan seni visual dalam ritual penyembuhan. Periode perkembangan seni yang pertama itu diawali dengan romantisisme. Romantisisme muncul sebagai tanggapan rasionalisme dan materialisme fisik pada zaman pencerahan. Ada beberapa ciri-ciri seni pada zaman romantisme ini loh. Yang pertama adalah apresiasi yang mendalam terhadap alam. Yang kedua, seni visual kurang memperhatikan realitas dan menggambarkan dengan subjektivitas dan ekspresi diri. Yang ketiga, penyerahan diri dan pemeriksaan kepribadian manusia yang lebih tinggi. Yang keempat, hak istimewa emosi atas alam. Nah, tema besar dalam masa romantisme ini adalah interaksi antara dunia dan roh dan pencarian gambar dari keadaan pikiran. Seniman pada zaman romantisme itu ada Fuseli, Goya, dan Guericau. Dan ini adalah contoh lukisan pada zaman romantisisme. Yang selanjutnya ada periode ekspresionisme. Seniman ekspresionisme mendapatkan inspirasi dari berbagai sumber, tapi khususnya dari bentuk seni primitif yang ditemukan di seni abad pertengahan. Inspirasi tersebut digunakan untuk melepaskan diri dari tradisi masa lalu dan menemukan cara baru untuk memberikan bentuk pada pengalaman batin. Ciri seni pada zaman ekspresionisme adalah representasi emosi dalam bentuk langsung dan menarik. Tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Hans Prinzern, adalah psikiater dan sejarawan seni dari Jerman. Dia mengevaluasi kembali makna estetika dan kreatif seni orang yang sakit jiwa. Kemudian, Prinzern menyadari kemiripan formal yang ada pada seni ekspresionisme dan seni orang sakit jiwa, serta tertarik untuk lebih memahami pemahaman ini melalui studi karya seni yang dihasilkan oleh pasien psikiatri. Prinzern mengidentifikasi 6 dorongan psikologis dasar yang menentukan sifat konfigurasi gambar. Nah, contohnya adalah dorongan ekspresif, dorongan untuk bermain, dorongan hias, kecenderungan keteraturan, kecenderungan meniru, dan kebutuhan akan simbol. Prinzern mempelajari dan mengapresiasi seni yang dihasilkan oleh orang sakit jiwa untuk mendapatkan pengakuan bahwa tidak ada psikopatologi seni atau ekspresi. Menurut McGregor, tahun 1989 pada chapter 5. Pandangan Prinzern terhadap seni yang dihasilkan oleh orang sakit jiwa adalah seni yang dihasilkan oleh orang sakit jiwa serta dapat dipahami sebagai cara untuk melawan bentuk isolasi psikologis dan sosial yang paling ekstrim. Namun sayangnya pandangan Prinzern tersebut belum dapat diterima secara universal. Selanjutnya ada outsider art. Dicetuskan oleh Jean Dubuffet, seniman Prancis, karena terpengaruh oleh karya yang diilustrasikan dan didiskusikan dalam buku Prinzern. Dubuffet menerapkan istilah artwork atau seni mentah karena mewakili seni dalam keadaan paling mentah tanpa ada campur tangan budaya, sehingga masih dalam keadaan murni. Artwork dalam bahasa Inggris dapat dikatakan sebagai outsider art, sedangkan di Amerika Utara cenderung dinamai sebagai grassroots art. Outsider art memiliki peran penting dalam perkembangan seni terapi, terutama melalui pengaruhnya terhadap banyak terapis seni pada zaman-zaman awal. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik berkecimpung dalam terapi seni melalui ketertarikan pada lukisan pasien psikiatri yang telah mereka lihat dalam berbagai pameran di akhir 1950-an dan awal 1960-an. Nah, berikut ini adalah contoh lukisan ekspresionisme. Kemudian ada surrealisme. Surrealisme adalah gerakan seni dan kesusastraan yang didirikan oleh Andre Breton pada tahun 1924. Ciri-ciri seni pada zaman surrealisme yang pertama adalah inspirasi dari berbagai sumber termasuk seni primitif dan outsider art. Dan yang kedua, memanfaatkan kekuatan pikiran. Nah, mereka memanfaatkan kekuatan pikiran untuk menghasilkan citra yang tampak tidak rasional, seperti dalam penjajaran objek yang mengejutkan atau tidak sesuai yang dapat ditemukan dalam mimpi. Salah satu bentuk praktik artistik yang paling berpengaruh di abad ke-20 adalah konsep asosiasi bebas.
Konsep ini didasarkan pada premis bahwa semua garis pemikiran mengarah pada apa yang penting dan bahwa penolakan terhadap pikiran atau perasaan bawah sadar yang masuk ke kesadaran diminimalkan dengan relaksasi. Tujuan yang digunakan kaum surrealis sangat berbeda loh dengan tujuan asosiasi bebas yang ditentang oleh Freud. Tujuan kaum surrealis adalah untuk mengeksploitasi irasionalitas alam bawah sadar untuk mencapai realitas di luar bukti yang terlihat. Nah, berikut ini adalah contoh lukisan surrealisme. Lalu apa sih pengaruh psikiatri pada perkembangan terapi seni? Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa cara masyarakat memahami dan menanggapi kegilaan atau penyakit jiwa telah berubah drastis dari waktu ke waktu. Pada abad ke-20, kegilaan didefinisikan ulang sebagai penyakit dan karenanya sebagai kondisi yang hampir secara eksklusif berada dalam kewenangan profesi medis. Selama lebih dari 1 abad, psikiater telah memimpin perawatan dan pengobatan orang yang mengalami gangguan mental. Pengaruh psikiatri terlihat jelas dalam penerapan seni terapeutik dalam perawatan kesehatan mental. Lalu, bagaimana dengan penerapan terapi seni dalam perawatan kesehatan mental? Pada abad ke-19, musik, seni, dan drama ada ekspresi terapeutik yang berguna dalam pengobatan rawat inap pasien mental. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Johann Riehl, salah satu pendiri psikiatri modern. Riehl menguraikan program rumit untuk pengobatan penyakit mental serta penggunaan teater terapeutik, pekerjaan, latihan, dan terapi seni. Tujuan dari program ini adalah untuk mengungkap dan melepaskan hasrat tersembunyi yang diyakini oleh Riehl menyebabkan gangguan mental. Selanjutnya adalah pendekatan diagnostik pada Art of the Insane. Pada awal abad ke-19, psikiater Prancis Ambroise Tardieu dan Marc Simon mulai mempertimbangkan relevansi gambar dan objek dengan individu yang menciptakannya. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul tren pengembangan dan klasifikasi penyakit mental yang dipelopori oleh psikiater seperti Emil Kraepelin dan Eugene Bleuler. Menyebabkan pembaruan minat pada karya seni yang dihasilkan oleh orang sakit jiwa. Kepentingan ini berkaitan dengan cara-cara di mana gangguan dalam berpikir yang diungkapkan melalui pembuatan gambar dapat digunakan untuk tujuan diagnostik. Di Inggris, lebih banyak psikiater yang menggunakan seni untuk tujuan penelitian dan diagnostik. Para psikiater juga berkolaborasi dalam serangkaian proyek penelitian yang berkaitan dengan persepsi visual dan diri. Bermula pada tahun 1945, Eric Cunningham Dykes berbagi ketertarikan dengan Friedman pada seni pasien psikiatri. Karena ketertarikannya pada penerapan seni terapeutik, Dykes mengunjungi rehabilitasi psikiatri para prajurit di rumah sakit militer di Birmingham. Kemudian, Dykes memutuskan untuk memperkenalkan kelompok lukisan seperti yang ada di Birmingham di Needham. Pada tahun 1946, Edward Adamson diangkat menjadi master seni. Pengangkatan Adamson bertujuan untuk membantu tim medis untuk mendapatkan gambaran untuk penelitian mereka, meskipun hal tersebut secara terbatas. Adamson juga percaya bahwa kreativitas secara inheren dapat menyembuhkan. Adamson menggunakan pendekatan non-intervensionis yang memberikan pengaruh signifikan pada banyak terapis. Nah, penerapan seni sendiri di dalam terapi itu sangat berpengaruh dalam psikoanalisis dan juga psikologi analitik. Tapi perkembangan terapi seni paling signifikan dilakukan oleh psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri telah banyak membicarakan tentang proses kreatif, estetika, dan interpretasi. Di sisi lain, psikoanalitik memanfaatkan seni untuk mendukung atau memperkuat teori. Kemudian, pada psikoanalisis sendiri, tokoh yang paling terkenal adalah Sigmund Freud. Ketertarikan Freud pada seni dan kreativitas muncul dari keyakinan bahwa gejala neurotik berkembang sebagai akibat dari konflik antara prinsip kesenangan dan realitas. Freud menganggap bahwa bentuk-bentuk fungsi mental sebagai manifestasi dari prinsip kesenangan. Pendekatan Freud terhadap neurosis, mimpi, dan kreativitas ada keyakinannya bahwa agar seseorang dapat beradaptasi dengan tuntunan realitas eksternal, proses imajinatif yang bekerja dalam proses pemikiran primer harus dikendalikan atau ditinggalkan. Kalau di psikoanalisis ada Sigmund Freud, di psikologi analitik ada Carl Jung. Carl Jung tertarik pada psikoanalisis sekitar pergantian abad ke-20. Jung menggunakan istilah psikologi analitik untuk membedakan ide dan metode kerjanya dari ide dan metode Freud.
Pendekatan Jung terhadap seni dan imajinasi sangat kontras dengan yang secara tradisional ditemukan dalam psikoanalisis. Jung sangat menghargai aktivitas imajinatif. Jung sangat berperan penting dalam penyembuhan psikologi dengan gambar dan imajinasi. Hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan terapi seni. Menurut Jung juga, mimpi, fantasi, dan gambar semuanya sebagian berasal dari reservoir kolektif simbol dan mitos yang berulang di seluruh dunia. Salah satu bentuk simbolik yang sering dikutip dalam literatur Jung adalah mandala. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Pentingnya Jung melekat pada gambar dan imajinasi dalam penyembuhan psikologis. Nah, upaya yang dilakukan oleh Jung dan para pengikutnya itu untuk menyelamatkan seni dari pengawasan reduktif psikoanalisis dan khususnya lagi untuk menantang pandangan bahwa kreativitas identik dengan neurosis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.